Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Insyaallah yang hadir petang ini yang dalam keadaan kesulitan dilapangkan Allah segala kesulitan hidupnya. Yang belum menikah dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang sudah menikah belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh dan solehah. Yang sudah menikah bisa menikah sekali lagi. Istrinya meninggal dunia. Jadi ibu jangan marah dulu. Kalau hidup ini yang kita banggakan jabatan, maka tidak ada jabatan yang paling tinggi melebihi jabatan Fir'aun. Betul? Kalaulah hidup ini yang dibanggakan harta, maka tidak ada yang paling kaya melebihi Qarun. Betul? Kalaulah hidup ini yang dibanggakan adalah otak, tidak ada yang lebih cerdas melebihi Haman. Haman itu, kalau sekarang hidup Profesor Haman, pembisik Fir'aun. Kalaulah hidup ini yang dibanggakan otot, tidak ada yang lebih hebat daripada gajah, banteng, binatang. Tapi yang dibanggakan hidup ini tidak lain tidak bukan adalah akhlakul karimah, sopan santun, tata krama. Kita kalau lama berteman dengan orang yang kita ingat yaitu sopan santunnya. Termasuklah saya dengan senior saya. Senior artinya kakak kelas, bukan senang istri orang. Itu senior. Makanya tadi berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan pengantar oleh Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Maka beliau tadi duluan karena beliau kakak kelas saya. Di pesantren Darul Arafah dia duluan, di Mesir dia duluan, menikah dia duluan, punya anak dia duluan, meninggal saya duluan. Itu artinya hormat junior kepada senior. Hormat, sopan tantun, tata krama, jangan petantang petenteng. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ini Ustaz Somad? Ceramah tentang sopan santun, dia sendiri membelakangi Pak Camat, Pak Kapolres. Saya sebelum maju tadi sudah izin ke mereka, 10 jari saya haturkan kepada mereka. Dan mereka semuanya ngangguk. Banyak yang sekarang mancing-mancing saya, Ustaz Somad 1 jari, Ustaz Somad 2 jari. Saya bilang jari saya 10. Akhirnya mereka semua mengizinkan. Pak Kapolres dari sejak di Abdia sampailah hari ini di Pesangan. Nama provinsinya Nangro Aceh Darussalam. Alhamdulillah semua kita masuki. Aceh turun ke bawah, Sumatera Utara turun ke bawah, Riau turun ke bawah, Jambi turun ke samping, turun kok ke samping, Sumatera Barat, lalu kemudian Kepulauan Riau turun ke bawah, Palembang, di samping Palembang Babel, Bangka Belitung turun ke bawah, Lampung ke samping Bengkulu, habis Sumatera semua, masuk ke Pulau Jawa, Banten, Jawa Tengah, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Bali kena usir. Akhirnya diizinkan juga masuk tausiah, masuk ke Kalimantan, masuk ke Sulawesi, sampai ke Papua. Alhamdulillah provinsi, lalu kemudian kabupaten. Tapi di antara provinsi-provinsi yang saya masuk 23 kabupaten hanya di Nangro Aceh Darussalam. 23 kabupaten saya masuk. Di kampung saya sendiri di Riau, saya cuma masuk 12 kabupaten. Karena memang 12 kabupaten. Di Nangro Aceh Darussalam 23 kabupaten.
Sekarang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari ini kami tidak masuk kabupaten, tapi kami masuk kecamatan. Dan kecamatan yang pertama adalah Kecamatan Pesangan. Nah ini Masya Allah luar biasa. Kenapa ini yang dipilih duluan Pak Ustaz? Tanyalah Tengku Fadil Rahmi, dia yang bawa saya jalan. Kalau tidak saya mana tahu nih Aceh, tidak tahu saya di mana ini Semelu, di mana ini Pulau Sabang, di mana. Beliau yang memperkenalkan. Maka dikenalkanlah saya dengan Pak Camat, Pak Kapolres, para geci, dikenalkan dengan para tengku, para abu, para abi, alim ulama. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Maka berkenalanlah saya dengan ibu, dengan bapak, semuanya hari ini berkat hubungan silaturahim yang baik. Berteman, bersahabat saya dengan Tengku Fadil Rahmi di dunia ini, berteman juga lah hendaknya kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berteman karena harta sudah tak ada, kita tak enak. Teman naik Alphard, kita Al-Fatihah. Tak enak. Berteman karena motor, dia naik Harley Davidson, kita naik Cup 70, mesinnya mati, si basah kena hujan, sudah tak sedap. Berteman karena jabatan, dia duduk, kita terduduk, sudah tak sedap. Tapi kalau berteman karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau sombong orang, kita tidak bisa berteman lama. Sombong, angkuh, takbur, baru jumpa, jangankan ngulurkan tangan, jumpa tangan masuk kantong. Biasanya orang masuk tangan, masuk kantong. Ini dua kemungkinan. Pertama sombong, kedua kena kurap, menggaru. Gimana kami mau bersalaman kalau tangan masuk kantong? Pengalaman saya selama tausiah di Aceh, orang paling banyak mau salaman di Aceh ini, semua ngulurkan tangan, Masya Allah. Makanya Bapak polisi ada, tentara ada. Kenapa polisi tentara ada? Memangnya Aceh ini nggak aman? Aceh aman. Investor mau investasi, datang kalian ke Aceh. Lalu Bapak polisi ini datang apa? Untuk mengamankan dari serangan ibu-ibu yang mau salaman. Ustaz, bayangkan kalau seramai ini mereka salaman. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka ini orang tawaduk, rendah hati mau salaman. Dan di Aceh orang kalau salaman bukan cuma salaman, cium tangan, bolak-balik. Luar biasa. Inilah yang diingat sepanjang zaman, adat istiadat, sopan santun. Tapi jangan sangka orang Aceh yang beradat istiadat ini bodoh. Jangan sangka karena sopan santun dianggap goblok. Mereka cerdas, pandai, pintar, dan pemberani. Bukan cuma laki-laki yang berani. Cutnya dan itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Senjatanya apa namanya? Rencong. Kalau ada orang punya pedang panjang, itu pedang membunuh dari jarak jauh. Panjang pedangnya berapa? 1 meter. Hati-hati ente, dibunuh dari jarak jauh pedang. Tapi ini bukan pakai pedang, pakai rencong. Rencong membunuh dari jarak dekat. Orang membunuh dari jarak dekat itu berani apa takut? Pemberani. Macam-macam. Dari dekat yang dibunuh, mati. Saya di rumah saya paling banyak rencong. Pisau paling 2-3 biji, tapi rencong lebih 15 biji. Dari mulai yang besi putih sampai kuningan, sampai dari batu giok ada. Dari mana itu? Dari Aceh semuanya. Dipajang di lemari. Nanti setelah tua, museum rencong Abdul Somad. Ada semua, rencong kecil, rencong besar, rencong besi, rencong batu, rencong giok, rencong kuningan, rencong besi putih, ada semuanya. Lalu orang pun datang, orang Aceh datang ke Riau untuk menengok. Loh, kok banyak rencong? Dari Aceh. Siapa punya? Almarhum Abdul Somad. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, Abdul Somad mati meninggalkan rencong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
yang dikenang apa? Akhlakul karimah. Dulu anak-anak mulai curi-curi belajar merokok, tapi begitu lewat geci, lewat tengku, lewat ustadz, lewat ulama, orang sekarang enggak, malah dia nanya ada mancis nggak? Di mana adat istiadat sopan santun kita sudah hilang, terbang, dihembus angin. Nauzubillah. Oleh itu maka yang perlu kita didik anak-anak kita ini adalah sopan santun. Di mana kita mendidik anak kita sopan santun? Tengoklah, begitu banyak tadi saya disediakan. Ustaz Somad, kita mampir dulu di rumah tokoh masyarakat kita. Tengok, sopan santun. Nampak Ustadz berkeringat, dikasih tisu. Nampak Ustadz haus, diberikan air minum. Dikasih tadi air minum. Dikasih kuih bermacam ragam, Masya Allah. Cuman saya takut makan. Saya tengok kanan, gak ada yang makan. Saya tengok kiri, tak ada. Saya segan. Rupanya mereka pun segan karena saya tak makan. Jadi kami sama-sama segan. Lapar lah. Masya Allah, tabarakallah. Pak Kapolres segan mendahului Ustadz duluan. Saya juga segan karena beliau ada pistolnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita bawa mati. Saya ketemu sama kawan saya, dulu sama-sama sekolah. Suatu hari saya pun mampir di rumah makan. Saya tengok rumah makan, saya pun masuk makan. Saya tengok dia. Saya tanya, ente ngapain di sini? Dia senyum aja, senyum aja. Pas giliran mau bayar baru saya tahu. Kata yang bayar, tempat bayar, berapa Mbak? Enggak usah. Kenapa? Itu yang punya rumah makan. Rupa kawan saya tadi. Ente punya rumah makan? Iya, Man. Ini karyawan-karyawan punya saya semua. Musim umroh saya berangkatkan umroh. Kaya sekali. Punya tuyul berapa? Rupanya dia. Akhirnya kami cerita, ngobrol. Saya tanya sama dia, lama kita berteman? Ya, kita satu sekolah dulu, Mat. Apa kesan ente sama saya? Mat, ente nggak sombong dulu, kata dia. Seandainya ente sombong, Mat, jangankan untuk membuat ente nggak bayar makan, mungkin aku ngelihat ente pun mau mau muntah. Tapi karena ente dulu, Mat, nggak sombong, kata dia, barulah saya sadar. Rupanya kalau kita lama hidup, lama berteman, lama bersahabat, yang kita ingat bukan hartanya, yang kita ingat bukan jabatannya, yang kita ingat adalah akhlak dan sopan santunnya. Betul nggak cakap saya ini, Bapak Ibu? Oleh sebab itu ibu-ibu juga begitu. Jangan ibu mentang-mentang kaya, punya cincin banyak, punya gelang banyak, lalu petantang petenteng pergi undangan. Nanti ibu mati meninggal dunia, yang diingat orang apa? Sombong. Tapi kalau yang kita ingat budi baiknya, kita bacakan Al-Fatihah. Ada pun yang punya duit banyak. Bukti engkau punya duit banyak bukan dengan mobilmu mewah. Bukti engkau kaya bukan dengan rumahmu besar. Bukti engkau kaya, rezeki berlimpah adalah kau isilah kotak-kotak itu dengan duit. Itu tengok orang pesangan. Itu duit untuk apa? Itu duit bukan untuk tablik akbar. Itu duit untuk masjid raya, masjid besar pesangan. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti dididik di sana berakhlakul karimah. Orangnya banyak, plastiknya satu, nggak sesuai. Oh, untuk ibu-ibu sudah ada. Di atas ini kenapa tak ada plastik? Kalau yang di sana saya lihat cuma abu-abu aja tuh. 2000 perak. Agak naik sedikit kuning 5000. Paling ungu. Oh, ini sudah ada. Masya Allah. Insya Allah yang sakit-sakit kalau bersedekah sakitnya hilang, insya Allah. Yang ngomong gitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'u mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, bukan soman.
Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Tadi saya ingatkan supaya plastiknya di sini karena di sini ikan-ikan yang besar tuh di sini. Kalau yang di bawah ini ikan-ikan lele aja. Di atas ini ikan hiu, ikan paus, paus biru, lumba-lumba. Masya Allah, tabarakallah. Untuk apa duit banyak-banyak? Memangnya ada orang mati bawa duit? Ada? Ada orang mati bawa dompet? Enggak ada. Tinggal semua. Ini beli celana 5 juta, baju 5 juta, cincin 15 juta, jam 70 juta, mati. Tinggal semua. Celana dibuka, baju dibuka, dimandikan orang yang memandikan jenazah. Coba kalau dulu akhlaknya baik, apa kata orang yang memandikan jenazah? Nyiramnya pelan-pelan, pelan-pelan, kasihan jenazahnya. Yang dulu sombong, siram macam nyiram motor dorsmir. Ini yang sombong dulu kan, diambilnya bros PC, dicucuknya ke hidung. Kita pun kena juga. Inilah senjata makan tuan. Ini tak berakhlakul karimah, nampak? Berakhlakul karimah Ustaz. Justru ini untuk mengingatkan Ustaz. Hebatnya ini perlu ditiru nih dari pesanan. Dikasih pakai plastik, jadi tahu berapa duit yang masuk. Hebat. Di tempat lain pas penggalangan dana diambil karung beras. Karung beras, waktu masukkannya, wow, tengok 1000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang sakit-sakit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardakum bis sadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian dengan banyak-banyak bersedekah. Zaman Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi ahli hadis, datanglah seorang bertanya, "Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya, saya kena penyakit lutut bernanah tidak sembuh-sembuh. Bagaimana cara mengobatinya?" "Kamu sudah makan obat?" "Sudah." "Tidak kering nanahnya." "Kamu sudah berdoa?" "Bolak-balik berdoa." "Tidak juga sembuh." Maka Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi mengatakan, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Da'u mardakum bis sadaqah." Obati orang yang sakit dengan bersedekah. Orang yang tidak beriman, tidak percaya, apa hubungan obat dengan sedekah? Tapi orang yang bertuhan pasti mudah saja logika berpikirnya. Yang mendatangkan penyakit dan obat adalah la ilaha. Maka kalau Allah yang membuat penyakit, Allah juga yang mendatangkan obat, maka mudah bagi Allah menyembuhkan segala penyakit. Maka kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, kau cari tempat yang tidak ada sumur, sulit mereka untuk minum, buatkan sumur di sana. Akhirnya orang yang kena penyakit lutut bernanah ini pergi ke suatu kampung, dia cari di sana tidak ada air, orang sulit berjalan berkilometer untuk mengambil air, dibuatkanlah sumur. Lalu kemudian orang berlomba-lomba mengambil air minum dari sumur tersebut. Dan tak lama orang kena penyakit lutut bernanah tadi datang menghadap Abdurrahman Ibnu Mahdi. "Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya, lutut saya sudah kering dan sekarang sudah sembuh." "Dari mana?" "Karena keutamaan sedekah." Begitu disebutkan dalam kitab berjudul Sa'ah wa Sa'ah, Gharaib wa Taraib, ditulis oleh Abu Amr Al-Misri, diterjemahkan dalam buku bahasa Indonesia berjudul Semua Ada Saatnya. Ada saatnya sakit, ada saatnya sembuh, dan kesembuhan itu datang dari Allah. Mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ustaz Somad, saya sudah sedekah bolak-balik, kenapa nggak sembuh juga? Berapa sedekahnya? 2000 perak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Periksa saja sekarang, berapa periksa sekarang? Bapak Ibu pergilah kemana-mana rumah sakit, baru periksa aja. Apa kata dokter? "Ibu buka mulutnya, 20.000. Baru daftar aja. Gimana 2000 perak mau sembuh?
Tapi saya ini miskin, nggak ada duit Pak Ustaz. Bagi yang nggak ada duit, ada dalilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan bernilai di hadapan Allah. Itu bagi yang tak punya duit. Tapi jangan bagi yang tak punya duit. Yang punya duit itu dijadikan dalil. Duitnya banyak, pas lewat kresek dimasukkan 2.000. Kenapa 2.000? Faman ya'mal mithqala dzarratin. Ingat, Allah Maha tahu. Kami bisa kau tipu, siapapun bisa kau bohongi, tapi ada Dia. Siapa Dia? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan dirimu daripada urat lehermu sendiri. Siapa yang mengetahui sedekahmu? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur. Pedagang-pedagang yang berjualan berkeliling ini, mereka mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala mendengar ceramah. Yang kedua, pahala mencari nafkah. Amin. Yang datang ini, yang datang dapat 2 pahala. Pertama, pahala pengajian. Yang kedua, pahala jihad fisabilillah. Dan kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Saya dapat kabar katanya sudah ada yang sampai di sini jam 2 tadi, betul? Kenapa kamu jam 2 sudah datang? Salah jadwal. Enggak, kami bukan salah jadwal, ustadznya datang terlambat. Kenapa ustadz datang terlambat? Saya tidak terlambat. Terus pilot pesawatnya delay. Kalau gitu salah pesawat? Tidak salah siapa-siapa, karena yang datang terlampau cepat pun juga tetap mengalir pahalanya lebih banyak daripada yang datang belakangan. Betul? Yang datang belakangan pun juga tidak bisa disalahkan, karena mereka yang datang setiap langkah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus silap dan salah, langkah keempat menaikkan kedudukan sampai dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang rugi, tidak ada yang percuma, tidak ada yang tak bermakna, tidak ada yang tidak mendapatkan pahala, semua mendapatkan pahala kebaikan. Yang punya jabatan, tolong masjid dengan jabatanmu. Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak yang punya jabatan, dengan tanda tangannya, dengan ini tanda tangan membantu pembangunan masjid. Kalau tanda tangannya ke atas, jadi 1 menara. Kalau tanda tangannya ke bawah, WC 3. Yang punya kekuasaan, pakai kekuasaanmu untuk menolong masjid raya, masjid besar Pesangan. Takbir. Kamu ada jabatan, saya tak ada jabatan Pak Ustadz. Punya harta, ya nggak banyak Pak Ustadz, itu ada pohon kelapa. Berapa batang? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Kaya. Kalau gitu kau tolong masjid dengan hartamu. Besok datang ke pengurus masjid besar, masjid raya Pesangan. Assalamualaikum Bapak Ketua Pembangunan Masjid Raya Masjid Besar Pesangan. Ya, berapa semen lagi yang perlu? Berapa batu bata? Berapa kosen? Berapa pintu? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Tolonglah. Memangnya mobilmu yang banyak itu kau bawa mati? Tuh mobil macam-macam mereknya. Nanti saya sebutkan, yang punya tersinggung pula. Ada orang mati bawa mobil. Mobil mewah, besar, megah kau beli. Setelah meninggal dunia, mobilmu akan dijual istrimu. Kalaupun tidak dijual, akan dipakainya dengan suami yang baru. Tengok, mereka sudah tersenyum. Ustaz Somad itu kalau ceramah di lambung-lambungnya perempuan. Oh, dia bilang istrinya akan dapat warisan, bapaknya mati. Oke, kalau gitu kita balik, ibu yang mati. Wahai perempuan, ketika engkau punya duit, duit gajian simpan, duit THR simpan, uang tunjangan simpan,
gaji 13 simpan, tamu mau datang kunci pintu. Kasih tahu sama anak, nak, kalau ada tamu datang bilang mama sedang nggak di rumah ya. Ya. Dek, mamanya ada. Kata mama, kalau tamu datang mama nggak di rumah. Pelit, karena tidak mau keluar gula teh manis. Beda dengan saya tadi disambut begitu datang, masya Allah, ada teh manis, ada jeruk, ada air kelapa, tapi nggak sempat diminum. Semuanya mau memoto. Kan nggak mungkin saya minum dipoto kan? Kalau minum, akhirnya saya jaim senyum. Jadi gimana? Ustadz, jamaah sudah nunggu di tanah lapang. Astagfirullah. Nanti di tanah lapang kita makan, tanah lapang kita minum. Gimana Pak Ustadz? Jamaah pun nengok juga. Nanti kita akan minum tidak haus untuk selamanya. Di mana? Meminum dari telaga air yang disiapkan untuk umat Muhammad SAW. Apa nama telaganya? Inna a'tayna Al-Kautsar, nama telaga. Siapa yang akan minum di sana? Ikhwani, saudaraku, kata Nabi. Nabi Muhammad tak punya saudara, dia anak tunggal, anak sematawayang, buah hati belayan jiwa Aminah bersama suaminya Abdullah. Siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Ikhwani. Siapa mereka? Amanu bi walam yarauni. Mereka percaya kepada aku walaupun mata mereka tak pernah melihat aku. Mereka percaya dengan surgaku, mereka percaya dengan neraka yang kuceritakan, mereka percaya dengan telaga Al-Kautsar, mereka percaya dengan hadis Nabi, padahal mereka tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita lah itu hendaknya. Amin. Mereka percaya bahwa siapa yang bersedekah akan berlipat ganda pahalanya. Apa kata Nabi? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang pesangan yang sudah memberikan duit untuk pembangunan masjid, berikan mereka ganti ya Allah. Apa kata malaikat? Amin. Lalu bagaimana dengan orang yang tak mau memasukkan duit ke dalam plastik kresek untuk masjid tadi? Allah Maha Adil. Dikirimnya juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia. Kresek jalan sekali lagi. Yang tadi pura-pura dompet tinggal di rumah, yang ketika kresek lewat tiba-tiba respon orang ketika kresek lewat. Yang pertama, waduh, mana dompet tadi ya? Yang kedua, pura-pura tidur. Begitu udah lewat, dia tak tahu kresek yang lewat 5. Yang satu sudah lewat, 4 lagi masih ada ngantri di belakang. Oleh sebab itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sampai masanya doa malaikat dikabulkan Allah, berapa duit yang kau simpan, berapa harta yang kau pegang, banyak cara Allah membuat dia keluar. Ada saja tiba-tiba begitu kau keluar dari tempat pengambilan duit ATM, duit sudah dibawa satu tas. Pas mau keluar datang orang menepuk bahu dari belakang. Pak, lihat ke belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa passwordnya? Kena hipnotis, hilang. Ustadz sama hilang duit saya. Berapa? 100 juta Ustadz kemarin waktu narik. Mampus. Kemarin diminta baik-baik ceramah untuk pembangunan masjid. Allah akan lipat gandakan selama masjid itu tegak berdiri. Masjid raya, masjid besar Pesangan, orang akan membaca Al-Quran, mereka akan tablik akbar, mereka akan sholat tarawih, mengalir pahalanya ke makammu. Baik-baik ku sampaikan, kau pura-pura tak bawa duit, pura-pura mengantuk, pura-pura tidur. Begitu hilang baru kau menangis. Rasakan kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz nakut-nakuti kami ya? Enggak. Saya tak pernah nakut-nakuti jamaah. Saya cuma cerita aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza matal insan, kalau manusia mati,
inqata'a, putus. Apa makna putus? Tidak bisa beribadah lagi. Ibu yang rajin baca Yasin malam Jumat, baca Yasin malam Jumat, baca Yasin, begitu mati, ada ibu-ibu yang sudah mati baca Yasin malam Jumat. Kalau ada ibu mati tegak lagi baca Yasin, lari, suaminya pun lari. Bawa sholat duha, jam 9 sholat duha, jam 10 sholat duha, jam 11 sholat duha. Begitu meninggal dunia berhenti. Itu makna inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Apa dia? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Siapa yang mewakafkan masjid raya Pesangan tanah wakaf? Siapa yang mewakafkan semen? Bisa wakafkan 100 sak semen, 100 sak semen. Tak sanggup 100 sak semen, 1 truk keramik. Tidak sanggup juga 1 truk pasir. Tidak sanggup juga ambil di sungai batu kerikil. Tak juga sanggup, ikut gotong royong. Likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang tanganmu ini bernilai sodakoh. Mengangkat batu bata sodakoh, memikul kerikil sodakoh, memikul semen sodakoh. Tidak juga bisa. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Sodakoh paling tinggi wakaf tanah. Tidak bisa ikut gotong royong. Tidak juga bisa senyum. Senyum pun tak bisa, mati aja. Apalagi yang bisa kau bawa mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Berplastik-plastik, 1 plastik, 2 plastik, 3 plastik. Nanti panitia menghitung semuanya, diumumkan hasil perolehan tabligh akbar sore bersama ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Nangro Aceh Darussalam dan Ustadz Abdul Somad berjumlah tak tahu entah berapa, tapi insya Allah berapapun jumlahnya kita sudah berkontribusi, mengalir pahalanya. Mati kita dimakan cacing tanah. Bapak ibu yang pelit, yang bakhil, nanti malam pergilah ke kuburan jam 12 malam. Saya ziarah jam 12 malam di kuburan, menengok batu nisan, batu-batu, pohon kayu. Mana yang kaya-kaya dulu mati, mana yang punya jabatan dulu mati, mana yang ganteng-ganteng dulu mati. Semuanya masuk ke liang lahat. Cacing tanah itu sudah lama mau memakan kita. Bapak ibu kalau jalan di atas tanah, itu cacing-cacing di bawah itu apa kata cacing? Brownies. Sudah lama dia mau makan kita. Kenapa cacing belum memakan kita? Karena jantung masih berdetak, karena darah masih mengalir, jantung masih berdegup, di sebelah kiri terasa berdegup. Siapa yang jantungnya tak berdegup, kasih tahu. Kan kapan sudah kita siapkan? Berdegup pak, berdetak bu, jantung berdegup, darah mengalir. Kalau darah berhenti mengalir, berubah menjadi nanah, maka nanah membusuk menjadi santapan cacing tanah, busuk dan bau, akhirnya masuk ke dalam tanah, akhirnya tinggal tengkorak. Tengkorak itu pun juga hilang, dan tinggallah 1 tulang sebesar ibu jari, letaknya di ujung tulang belakang bagian bawah. Jangan dirasa-rasa sekarang, nanti di rumah. Ketika itulah Allah Ta'ala menunjuk innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tulang itu tegak berdiri menghadap Allah, tidak ada baju, tidak ada pakaian. Anak istri lari meninggalkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi, ibu kandung tak bisa menolong. Wa abi, ayah kandung tak bisa menolong. Wa sahibatihi, istri meninggalkan suami, suami tak bisa menolong istri. Wa bani, anak-anak buah hati belayan jiwa pun tak bisa membantu. Anak ibu yang 9 bulan 10 hari ibu kandungkan, anak ibu yang 2 tahun ibu susukan, anak ibu yang ibu lahirkan meregang nyawa, sampai masanya pun tak bisa menolong. Yang bisa menolong apa? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Apa kata orang mati menjawab? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolonglah tambah umurku kejap saja ya Allah. Qarib, sikit saja kau tambah umurku ya Allah.
Kalau ku tambah umurmu kau mau apa? Kata Allah. Orang mati itu menjawab, fa as-saddaqah, aku mau bersodakoh, bukan solawat. Solawat baik, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Solawat bagus, tapi orang yang hanya bersolawat tidak bersodakoh, padahal bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Pak Ustadz, kaki saya ini untuk datang berjamaah, siap. Saya Pak Ustadz, tangan saya ini untuk datang berjihad, siap. Saya Pak Ustadz, telinga untuk mendengarkan pengajian, siap. Tapi kalau udah bersedekah, kumat penyakit asliku Pak Ustadz. Ada orang yang diuji kakinya untuk datang tablik akbar, siap. Diuji matanya untuk menengok Al-Quran, siap. Diuji telinganya untuk mendengarkan ceramah, siap. Tapi kalau sudah diuji duit untuk bersedekah Pak Ustadz, memang jantungku tak normal lagi Pak Ustadz. Kalau mendengarkan pengajian jantungku normal, kalau mendengarkan bacaan Quran jantungku normal. Tapi kalau sudah kresek duit dekat, mulai dia berdegup tak normal. Tadi normal aja dia, begitu lewat kresek diisi duit. Penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit bakhil, bin pelit, bin kikir, bin kedekut. Itu nasabnya itu. Pelit, bin bakhil, bin kikir, bin kedekut, bin neraka jahanam. Oleh sebab itu orang yang selamat dari penyakit bakhil, apa kata Allah? Wa may yuqa shuhha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit bakhil bin kikir, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang menang. Menang melawan Belanda sudah, menang melawan Jepang sudah, menang melawan hawa nafsu. Kenapa orang tidak bersedekah? Karena nanti malam dia mau beli makanan enak, makanan yang kau makan busuk. Kenapa orang tidak bersedekah? Karena ingin mau beli pakaian baru, pakaian yang kau pakai lapuk. Kenapa tidak bersedekah? Dia mau ingin bangun rumah yang besar, rumah yang kau bangun tinggal. Dulu yang mencari arsiteknya kamu, yang membeli tanahnya kamu, yang menunjuk kamarnya harus di sini, harus pakai kolam renang, harus pakai taman, harus pakai bunga-bunga yang cantik, harus pakai keramik, harus 2 lantai, harus cantik, harus indah. Tempat tidur sudah pindah, kursi tamu sudah pindah, lemari baju sudah pindah, orangnya belum pindah. Pas mau pindah datang malaikat maut, mati. Sejengkal pun rumahmu itu tidak mau kau diami, sejengkal pun tidak mau kau tempati. Engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Saya kalau mati cacing tak terlalu senang, pas ditengoknya sup tunjang gitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi hayat di kandung badan, selagi jantung masih berdetak, selagi nafas masih berhembus, ini kesempatan kita untuk beramal soleh. Iya kalau anaknya masuk ke daya, iya kalau anaknya soleh dan solehah, mati kita. Anak malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kalau anak tidak pernah dididik agama, insya Allah anak-anak di pesangan ini anak-anak yang soleh-solehah, insya Allah. Nih anakku yang pakai peci akan jadi kepala kantor Kementerian Agama, yang pakai baju kaos dinas olahraga. Mereka ini yang akan menjadi camat, akan jadi bupati, biren, akan menjadi kepala dinas, kepala kantor, akan menjadi kapolres, akan jadi dandim, akan jadi tentara. Mereka inilah yang akan menolong agama Allah. Amin. Kita ini tak lama lagi akan mati Bapak Ibu. Saya lahir 1977, ke Mesir tahun 1998, pulang dari Mesir 2002, mulai masuk ke Aceh ketika diusir dari Hong Kong.
Acara peringatan tsunami bulan Desember tahun yang lalu datang, sudah lebih setahun setengah. Hari ini umur sudah 42 tahun. Saya hitung insya Allah mati 2040. Lahir 1977, 2040 umur 63 tahun. Kalau sampai dulu orang meninggal, kenapa dia meninggal? Ditembak Belanda, mati syahid. Kenapa dia meninggal? Ditembak Jepang, mati syahid. Kenapa dia meninggal? Karena ada konflik, mati syahid. Tapi orang sekarang, kenapa dia meninggal? Makan kambing berkunang-kunang darah tinggi, mati. Kenapa dia meninggal? Makan durian, minum kopi berkunang-kunang, mati. Kenapa dia meninggal? Ditekan bininya, minum racun tikus, mati. Kenapa dia meninggal? Minum teh manis, diabetes meletus, mati. Kenapa dia meninggal? Makan ping melinjo, asam urat, mati. Orang mati. Rumah sakit makin besar, dokter spesialis makin banyak, tapi nyawa tidak bisa tertolong. Betul apa salah omongan saya? Yang bilang salah nggak apa-apa, saya nggak marah. Bilang aja salah. Pas saya tanya, betul apa salah? Salah. Masya Allah, ibu-ibu yang gagah berani akan melahirkan anak-anak pejuang sejati yang menolong agama Allah. Takbir. Semua laki-laki yang ada di pentas ini sesuai dengan nama yang saya lihat, Kemenak, PN Biren, Ketua MPU, Bupati, Sekdakap, Kapolres, Dandim 0111 Kajari, semua laki-laki ini lahir dari perut perempuan, betul? Tapi tidak ada perempuan yang lahir dari perut laki-laki. Kalau begitu siapa yang hebat, laki-laki apa perempuan? Tapi semua perempuan ini bisa punya anak karena ada laki-laki. Kalau gitu siapa yang hebat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki yang hebat, perempuan yang hebat melahirkan anak-anak yang super hebat. Betul? Ini yang kita harapkan petang ini. Kita eratkan ukhuwah Islamiyah, kita jaga anak kita jangan sampai kena narkoba, kita jaga anak kita jangan sampai kena HIV AIDS, kita jaga anak kita jangan sampai kena sabu-sabu. Dulu orang dirusak dengan Belanda datang menembak dengan bom atom Hiroshima Nagasaki. Hari ini orang mati rusak, anak-anak muda kita rusak bukan karena bom atom, Bo. Anak kita rusak kenapa? Karena lem kambing. Kan kacau sekali itu sudah dunia ini. Oleh sebab itu kita selamatkan mereka. Di mana anak-anak ini kita selamatkan akhlaknya? Di masjid raya, masjid besar Pesangan. Di mana anak-anak ini kita selamatkan Al-Qur'annya? Di masjid raya, masjid besar Pesangan. Karena kalau masjid itu nanti kita bangun cantik, pakai AC indah, reliefnya Masjid Aceh dikenal dengan kecantikan arsitekturnya, gabungan antara Eropa dan Arab, Turki, cantik berkesan luar biasa. Datang tsunami menghantam, rumah roboh, tapi masjid masih tetap tegak berdiri sebagai saksi keagungan Allah. Maka ini yang kita pertahankan sampai kapan? Madamatis samawati wal ard, selama alam terkembang, langit masih menjadi atap, bumi masih menjadi lantai, maka di situ pula lah pahala mengalir ke makam kita. Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kubur kita tetap terang benderang. Kenapa kubur kita terang? Karena anak-anak mengaji di malam-malam gelap itu, mereka tetap baca Quran. Ibu-ibu yang melahirkan anak-anak berkata, kalau sudah jam 6 sore, nah sini mandi, cepat ke masjid, ngaji. Mama nggak ngaji, mama ada sinetron yang mau ditonton. Nggak bisa begitu, Bu. Ibunya harus ngantar anak. Ini banyak ini ibu-ibu ngantar anak ke musola pakai celana pendek, rambutnya dibuka, diembus angin. Di Aceh nggak ada itu. Ustaz cerita di mana? Sinetron. Di Aceh semuanya. Di Aceh jangankan ibu-ibu, jangankan emak-emak, pramugari pun pakai jilbab. Dari mana Ustaz tahu? Tadi di pesawat pakai jilbab, roknya pendek, kaos kakinya panjang. Oh, Ustaz nengok juga. Saya nggak nengok, cuma tetengok aja. Saya nunduk. Pas saya mau turun, Ustaz, astagfirullah, astagfirullah, Rabbal baraya,
astaghfirullah minal khataya. Ustaz Somad ceramah, jamaah sekalian, jaga aurat anak gadis kita, jaga bajunya tetap panjang, jilbabnya tetap panjang. Takut orang sama ceramah? Enggak. Pulang dari pengajian dibukanya, kok nggak takut sama Ustaz? Ustaz udah pulang. Lalu kenapa pramugari itu takut? Bukan karena ceramah, takut kenapa? Karena peraturan daerah. Perda namanya. Di Aceh namanya bukan perda, namanya kanon. Yang buat kanon itu siapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Yang milih dewan itu siapa? Rakyat. Milihnya kapan? 17 April hari Rabu pagi. Maka pilihlah orang yang peduli ajaran Islam, yang peduli daya, yang peduli jilbab, yang peduli hijab, yang peduli kanun, yang peduli syariat Islam. Apa kelebihan Aceh dengan daerah lain? Otonomi khusus penerapan syariat Islam. Itu yang membuat negeri ini akan tetap menjadi seperti yang dikatakan tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amerika itu baldatun thayyibatun, negerinya baik, banyak pekerjaan, tapi Rabbun belum tentu ghafur. Maka harapan kita, negeri kita aman, damai, tentram. Makanya jangan sampai golput, jangan sampai golput, jangan sampai kena money politik, jangan sampai penyebaran hoax, jangan menebarkan ujaran kebencian. Pesan Bawaslu dan Panwaslu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau masyarakatnya ikut memilih, maka insya Allah orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji, orang yang sudah pakai jilbab, orang yang sudah bangun masjid, orang yang peduli kepada masjid, pasti akan terpilih wakil rakyat sesuai dengan yang memilihnya. Betul? Tapi kalau yang milihnya sakau, maka yang dipilih juga error, sesuailah dia. Makanya jangan sampai orang yang udah soleh-soleh, yang soleha-soleha, yang baik-baik ini tidak memilih. Makanya harus ada. Adapun yang ngasih-ngasih duit, orang ngasih duit biarin aja, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Pesangan Pak Ustaz. Ya ingat, saya kemarin tablik akbar yang pertama di sana tuh, asar saya ingat. Ada apa ini? Ini ada yang ngasih 200.000 Pak Ustaz, ambil duitnya. Terus boleh bawa pulang? Enggak, serahkan ke Masjid Raya Pesangan untuk beli semen, untuk beli batu kerikil. Tapi ini duit haram nih Pak Ustaz, duit sogok. Itu duit umat, mengembalikan uang umat kepada umat. Ini duit umat nih, punya umat, balikkan kepada umat. Tapi saya umat juga Pak Ustaz. Mulai dia bermain. Kata Ustaz Somad kemarin, mengembalikan uang umat kepada umat. Akhirnya dia tanya, Ustaz, Assalamualaikum Tengku Fadil Rahmi. Iya, saya ini umat apa tidak? Oh, kamu umat. Dah balik ke sini aja lah. Ar-rashi wal murtashi, yang menyogok, yang menerima sogok. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna laknat? Ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat. Padahal kita ini yang diinginkan, ingin mendapat rahmat. Makanya di Aceh, alal marhum al-fatihah warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma gfir lahu warhamhu, rabbi gfirli warhamni. Yang kita inginkan ini rahmat. Mengambil uang sogok, money politik, money, duit politik, duit karena politik. Kalau tak ada politik, tak ada duit. Duit itu mengalir karena politik. 5 tahun sekali aja dia turunnya. Kalau tidak, dia tidak akan ada. Oleh sebab itu, maka jangan sampai. Ustaz Somad, dia kasihnya 200.000, haram. 2 juta, banyak itu. Sekali haram tetap 2 juta ini Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 Ustaz, ulama tidak sepakat. Sebagian ada juga yang mengatakan makruh. Setelah saya baca beberapa kitab, ternyata kemarin yang saya sampaikan di Pesangan itu baru 1 mazhab saja.
Ada 3 mazhab lagi yang mengatakan makruh. Jadi gimana Pak Ustaz? Sebenarnya masih makruh, agak dekat-dekat ke haram. Kalau untuk Ustaz 1,5 juta halal. Ustaz hantu ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selamatkan umat ini. Oleh sebab itu makanya sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah tablik akbar, habis itu sarapan, habis itu kerahkan masyarakat, maka terbantulah bapak-bapak dari kepolisian, tentara, Bawaslu, Panwaslu, maka terpilihlah putra-putra bangsa yang terbaik-terbaik, yang gambar-gambarnya sudah bersebaran. Ustadz Somad ngomong gini kan, jangan-jangan Ustadz ini nyalek ini. Enggak, saya bukan caleg, enggak level lah ya. Caleg itu kan yang fotonya yang manjat-manjat pokok kayu itu. Kalau saya, foto saya bukan di pokok kayu, nih foto saya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu yang diinginkan Ustadz Somad ini apa sebetulnya? Ustadz Somad tidak ingin umat ini mubazir. Mubazir itu kan buang-buang makanan, betul. Mubazir itu kan buang-buang minuman, betul. Mubazir itu kan buang-buang pakaian, betul. Ada satu mubazir, apa dia? Membuang suara umat Islam kepada yang tidak layak untuk menerima amanah. Itu juga salah satu bentuk mubazir. Saya sangka tadi drone, rupanya ikan terbang ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin pertemuan kita petang ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Amin. Tadi saya mulai ceramah jam 5.15, sekarang jam 6.15. Ternyata saya sudah ceramah 60 menit sesuai kode etik di botol 600 ml. Tak terasa saya tadi nyangka ini kalau begini keadaannya panas, jamaah sudah petang, paling-paling ini kultum kuliah 7 menit aja selesai nih. Rupanya bisa saya ceramah sampai 60 menit di lapangan Blang Hasan. Maka mudah-mudahan pertemuan kita ini di dunia, di akhirat pula nanti kita dicari oleh Allah. Apa kata Allah di padang mahsyar nanti, di tanah lapang di padang mahsyar, ainal mutahabbuna bi jalali, mana dulu mereka yang di dunia berkasih sayang karena aku. Yang datang ini orang Melayu dari provinsi Riau menyeberangi Sumatera Utara, naik pesawat dulu agak dekat dulu ke Aceh ini, sekarang makin jauh. Dulu dari Pekanbaru, sekarang dari Pekanbaru ke Jakarta dulu. Habis dari Jakarta baru terbang lagi ke Medan. Dari Medan baru ke Lok Semawi. 3 kali naik pesawat. Naik pesawatnya nggak apa-apa. Jumpa pramugarinya ini yang bahaya. Hilang bacaan Quran kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah satu hari dari mulai tadi jam 6 berangkat, nyambung ke Jakarta, datang ke Kuala Namu, terbang ke Lok Semawi, bertemu dengan saudara-saudaraku di Aceh, di Biren, lebih tepatnya lagi di Pesangan. Pertemuan kita ini yang disebut dengan Allah Ta'ala pertemuan yang membuat kita dicari di padang mahsyar, karena kita tak ada kepentingan duniawi. Kita bertemu berteman bukan karena apa-apa, tapi pertemuan, pertemanan, persahabatan kita ini karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita ini di saat petang, saat matahari akan tenggelam, diijabah oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Saudara kami yang sudah berinfak, berwakaf, bersedekah, berilah ganti rezeki berlimpah yang lebih baik ya Allah. Allahumma anzil rahmata
wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di Blang Hasan ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri Pesangan ini negeri yang aman, damai, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang kau titipkan pada kami. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Wa barik lana fi azwajina, berikan berkah pada pasangan keluarga hidup kami. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua yang sudah kau karuniakan pada kami ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wal hafizina wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Minal mujahidin wal mujahidat fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, jadikan anak kami orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka saat kami sudah mati menghadapmu nanti ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, hutang piutang kami tolong lepaskan kami dari jeratan riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal lapangkan kurnya, jadikan surga sebagai tempat tinggalnya ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang, yang gadis, yang menjaga kehormatan mereka, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak, berikan anak yang baik-baik, yang saleh, yang salihah ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal yang berkah supaya kami bisa berkunjung haji dan umrah ke Baitullah. Berikan kami rezeki yang baik supaya kami dengan anak-anak keluarga kami bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa mengucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ya awwala khalqillah, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina dan tihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, jangan lupa mandi, sholat berjamaah, anak-anak mengaji Al-Quran, jangan tinggalkan sampah di Blang Hasan, tanah lapang yang kita cintai penuh dengan perjuangan ini. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.